Bapak. Selamat pagi, Bante. Ya, selamat pagi. Ya, kita memasuki hari yang kedua dengan diskusi yang kedua juga tentang kenapa harus kesadaran. Kemarin sudah diberikan petunjuk mengenai meditasi, sudah waktu cukup berlatih dari selesai diskusi yang pertama, kemudian sampai pagi tadi tentu banyak hal-hal yang sudah kita fokuskan, kita sadari, kita perhatikan gitu. Nah, kenapa harus kesadaran, Bante? Silakan, Bante. Ya, baik, terima kasih kepada Mas Waluyo dan juga saya ucapkan selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini suara saya terdengar dengan baik ya? Ya, jelas sekali, Bante. Ya, baik. Ya, jadi seperti apa yang telah disampaikan oleh Mas Waluyo pada pagi hari ini, kita kembali sebenarnya mengulang apa yang tadi malam telah disampaikan secara singkat di awal berkaitan dengan kesadaran. Mengapa dalam meditasi ini kita menekankan kesadaran? Alasannya apa? Dan sesungguhnya kesadaran itu seperti apa? Kesadaran dalam meditasi. Dan tadi malam telah disinggung bahwasanya yang dimaksud dengan kesadaran dalam meditasi ini adalah kondisi batin di mana mengetahui, menyadari apapun aktivitas yang kita lakukan tanpa di situ ada penghakiman, tanpa di situ ada preference atau memilih-milih. Artinya apapun kondisi batin yang muncul pada saat itu, sekarang, saat ini dan sekarang, itu semua bisa menjadi objek kesadaran. Dan tidak ada memilih-milih, tidak ada preference. Dan pada saat yang sama juga kesadaran yang dihadirkan dalam meditasi juga kesadaran di mana di situ bebas dari suka dan tidak suka. Oleh sebab itu, ada beberapa guru meditasi yang mengatakan bahwa kesadaran ini juga disebut sebagai kesadaran pasif. Karena di situ tidak ada suka dan tidak suka. Di situ tidak ada penghakiman. Jadi kesadaran pasif. Atau juga sering juga disebut sebagai kesadaran apa adanya. Atau bare awareness. Dan juga disebut sebagai bare attention. Sebuah perhatian, kesadaran yang apa adanya. Melihat segala sesuatu, segala pengalaman yang saat ini dan sekarang muncul sebagaimana adanya tanpa ada embel-embel lain. Jadi tanpa ada embel-embel ini milikku misalnya, ini aku, ini diriku, atau sesuatu yang berada dalam jangkauan indera kita sebagai milik kita, sebagai diri yang lain, sebagai aku yang lain, tidak ada embel-embel demikian. Yang ada hanya sekedar mengalami, sekedar menyadari keberadaan sebagai sebuah keberadaan semata. Tidak ada embel-embel lain. Tidak ada preference, tidak ada suka dan tidak suka. Tidak ada penghakiman, hanya sekedar menyadari. Dan itu telah disampaikan oleh Sang Buddha dalam sebuah pernyataan beliau kepada seorang pengembara yang pada waktu itu juga mendatangi Sang Buddha, menguji Sang Buddha untuk meminta petunjuk bagaimana supaya batin terbebaskan. Nah, Sang Buddha menyampaikan, Dite tidak matang bawisati, sute suta matang bawisati, mute muta matang bawisati, vinyate vinyata matang bawisati. Yang kalau kita artikan adalah pada saat kita melihat menggunakan mata kita, nah di situ yang ada hanya sekedar pengalaman melihat. Demikian pula pada saat kita mendengar, di situ yang ada hanya sekadar
pengalaman semata, pengalaman mendengar semata. Pada saat kita menggunakan indera lainnya, apakah hidung, lidah, dan juga jasmani, di situ juga hanya disadari sebagai sekedar pengalaman semata. Apakah pengalaman membaui, pengalaman mengecap, atau pengalaman sentuhan melalui jasmani kita. Dan bahkan termasuk pada saat kita selalu yaitu menyadari gejolak pikiran kita, yaitu fluktuasi pikiran kita. Dan pada saat itu terjadi, kita sadar dengan kondisi batin kita, kondisi pikiran kita, di situ juga sesungguhnya hanya sekadar pengalaman pikiran, semata-mata pengalaman pikiran. Jadi tidak ada embel-embel lain, tidak ada bumbu lain. Nah, sehingga dalam meditasi ini, karena kita diajak untuk menghadirkan kesadaran, di mana di situ tidak ada embel-embel, tidak ada bumbu lain, yang ada hanya sekedar mengalami sebuah keberadaan sebagai keberadaan semata, maka disebut kesadaran tersebut disebut sebagai bare attention atau bare awareness, kesadaran apa adanya, atau kesadaran murni. Jadi kalau dalam bahasa Inggris bare itu biasanya terjemahkan dari telanjang. Telanjang artinya murni, tidak ada bias, apa adanya. Karena di situ tidak ada penghakiman, di situ tidak ada suka dan tidak suka. Yang ada hanya sekadar pengalaman. Nah, tentu yang juga harus kita ketahui, walaupun kesadaran yang dihadirkan dalam meditasi adalah kesadaran pasif, kesadaran apa adanya, kesadaran murni, tetapi bukan berarti kemudian seseorang menjadi seperti apatis, menjadi seperti masa bodoh, menjadi seperti tidak tahu apa-apa. Tidak demikian. Karena sesungguhnya dalam proses membawa batin untuk menyadari fenomena sebagaimana adanya, di balik itu juga muncul karena kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan. Jadi bukan sekedar tanpa ada pengetahuan, tanpa ada kebijaksanaan. Di situ ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang paling mendasar adalah pengetahuan bahwa sesungguhnya kalau batin kita masih terseret oleh suka dan tidak suka, atau terseret oleh keserakahan dan kebencian, ketika mengalami objek-objek yang menyenangkan muncul keserakahan, di situ ada penderitaan. Di situ ada kotoran batin, ada penderitaan. Dan demikian pula ketika batin terseret oleh kebencian, oleh ketidaksukaan, oleh penolakan, di situ juga ada penderitaan. Nah, memahami bahwa suka dan tidak suka adalah kotoran batin, adalah penyebab penderitaan, maka batin di sana dihadirkan kesadaran yang apa adanya, kesadaran yang murni. Nah, di balik itu ada pemahaman demikian. Walaupun dalam praktiknya, pemahaman demikian pun juga tidak kemudian dipikir-pikir. Tidak kemudian kita memikirkan terus tentang bahwa suka dan tidak suka adalah kotoran batin. Kalau itu sudah menjadi sebuah pemikiran, itu pun juga harus disadari. Karena pemikiran demikian pun kalau tidak disadari, itu juga menjadi kegelisahan. Nah, itu juga kotoran batin. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sekali lagi bahwa kesadaran di sini adalah kesadaran yang apa adanya. Menyadari objek sebagaimana adanya tanpa ada embel-embel lain, tanpa ada bumbu lain, yang itu semua muncul dari sebuah pengetahuan. Nah, karena selama ini kita sebagai manusia
Ya, kita tidak perlu berbicara tentang yang lampau-lampau. Kita mulai yang sekarang saja. Sejak kecil, kita itu sudah diajari oleh pikiran kita, oleh keluarga kita, oleh lingkungan kita, untuk senantiasa terseret oleh preference, oleh suka dan tidak suka. Pada saat kita baru lahir, barangkali kita masih sedikit lugu. Ya, kalau kita kembali ke belakang sekali, kalau di dalam Buddhis ada kelahiran-kelahiran yang lampau, ya sebenarnya kita sudah memiliki sebuah kecenderungan. Tetapi kecenderungan demikian ketika baru lahir itu tidak terlalu kuat, kecenderungan untuk menyukai yang menyenangkan, tidak menyukai yang tidak menyenangkan. Nah, seorang bayi yang baru lahir itu masih lugu. Nah, tetapi kemudian ketika bayi ini mulai kontak, bersentuhan dengan objek-objek indera, misalnya orang tua mulai memberikan berbagai macam mainan, boneka dan sebagainya, mulailah muncul kesenangan. Kesenangan terhadap mainan-mainan yang diberikan oleh orang tua. Ketika muncul kesenangan karena tidak ada kesadaran, ya tentu sebagai seorang bayi belum punya pemahaman pentingnya kesadaran pasif, kesadaran apa adanya, kesadaran murni, maka kemudian begitu main-mainan tersebut diberikan, muncul kesukaan, muncul keserakahan, dan ketika mainan tersebut diambil oleh orang lain, muncullah kebencian, muncullah penolakan, menangis dan sebagainya. Dan itu adalah penderitaan. Dan dari yang kecil-kecil seperti ini, tumbuh berkembang, semakin seseorang menjadi dewasa, semakin preference itu semakin berkembang. Semakin memilih-milih, semakin batin melekati, menggenggam apapun yang dianggap memberikan kesenangan indera, dan sementara ketika yang dianggap memberikan kesenangan indera itu lepas atau berubah atau tidak diperoleh, maka muncullah kebencian, muncullah ketidaksukaan, muncullah penderitaan. Dan batin manusia ini memang dari kecil sampai dewasa, sebelum memahami pentingnya kesadaran, itu akan terus demikian. Ya, siapapun akan mengalami demikian. Apakah orang tersebut orang yang terpandang atau tidak, orang yang kaya atau miskin, orang yang pandai atau tidak pandai, batin manusia demikian. Sebelum memahami pentingnya kesadaran, terus diombang-ambingkan oleh preference, oleh suka dan tidak suka. Dan bahkan kalau kita perhatikan, tidak hanya dari batin kita, tetapi lingkungan kita pun juga mengajari demikian. Keluarga kita, lingkungan sekitar kita. Kalau kita perhatikan, semua iklan yang berada di luar sana kan sebenarnya iklan-iklan yang membawa batin kita itu untuk apa? Untuk semakin melekat, semakin menggenggam. Ya, iklan kan makanan yang enak. Kemudian pokoknya benda-benda yang menyenangkan, yang memberikan kenikmatan kepada kita, yang kalau kita tidak hati-hati, di situ ada suka, ada keserakahan, yang kemudian menimbulkan ketidaksukaan kalau apa yang disukai tidak diperoleh atau hilang dari kita. Dan akan terus demikian. Nah, sehingga karena batin yang tidak memiliki kesadaran seperti ini, kesadaran yang murni yang tidak terlatih dalam kesadaran murni, maka penderitaan akan semakin berkembang. Kecemasan, kegelisahan, ketakutan, stres, depresi, itu semakin berkembang, akan muncul dan muncul lagi. Nah, oleh sebab itu, kesadaran ini penting untuk kita hadirkan dalam setiap apapun aktivitas yang kita lakukan, terutama adalah untuk menyadari fluktuasi atau gejolak dari pikiran kita sendiri, agar batin menjadi lebih tenang, batin menjadi lebih seimbang, batin menjadi lebih tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu.
menjadi lebih jernih. Nah, kekuatan dari kesadaran ini juga sebenarnya banyak sekali yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah kalau kita perhatikan kesadaran yang kita kembangkan untuk melihat segala sesuatu, segala pengalaman sebagaimana adanya, itu akan membawa kepada kondisi batin di mana batin ini akan mampu mendeteksi pengalaman-pengalaman yang muncul melalui 6 indera ini dengan lebih teratur. Artinya adalah dengan in order. Kalau biasanya ketika mengalami berbagai macam pengalaman, kadang-kadang tidak tahu pengalaman yang muncul terlalu cepat. Karena 6 indera kita itu seperti apa? Seperti 6 sungai yang mengalir, yang membawa berbagai macam hal terlalu cepat. Nah, sehingga dengan pengalaman-pengalaman indera ini yang begitu cepat, dan kalau tidak ada kesadaran pasif, kesadaran murni, seringkali kita tidak bisa mendeteksi bagaimana pikiran kita ini bergerak. Sehingga ketika ada kotoran batin, ketika ada keserakahan, ada kebencian, ada iri hati, kegelisahan, dan sebagainya, itu sudah berkembang. Tahu-tahu sudah berkembang, tahu-tahu sudah keluar dari mulut. Ucapan yang kasar. Tahu-tahu jasmani kita sudah bergerak atas dasar pikiran yang buruk tersebut. Karena tidak ada kesadaran. Nah, tetapi kalau seseorang mengembangkan kesadaran yang senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang, maka seseorang akan mampu menengarai, mendeteksi apapun pengalaman yang muncul. Ya tentu, ya masing-masing orang ini mempunyai kekuatan kesadaran berbeda-beda. Artinya, pemula barangkali ketika ada pikiran buruk, kotoran batin yang muncul, sadarnya setelah itu berkembang dalam batin. Walaupun tidak sampai keluar melalui ucapan atau perbuatan jasmani. Tetapi nanti lama-kelamaan ketika kesadaran ini dikembangkan, baru ada sedikit kotoran batin, ada sedikit gejolak pikiran, ada sedikit suka dan tidak suka, itu sudah terdeteksi. Kesadaran ini sudah langsung mendeteksi ada fenomena yang mengganjal. Yang biasanya pikiran-pikiran yang buruk ini akan terdeteksi dengan adalah pikiran yang mengganjal. Yang ini tidak sesuai. Yang ini membawa kepada hilangnya ketenangan, hilangnya keseimbangan batin. Nah, baru mengganjal saja sudah diketahui. Karena apa? Karena pengalaman-pengalaman yang muncul melalui 6 indera ini yang kemudian membawa kepada respon pikiran untuk apakah menyukai atau tidak menyukai, itu terdeteksi dengan mudah. Itu menjadi satu persatu akan mudah terdeteksi. Nah, sehingga kalaupun ada kotoran batin yang muncul, akan terdeteksi dengan mudah. Sehingga tidak sampai berkembang. Karena apa? Tersadari. Nah, ini adalah yang pertama, membuat batin kita itu akan mudah mendeteksi apapun pengalaman yang muncul, sehingga tidak sampai berkembang. Nah, yang kedua adalah seseorang yang memiliki kesadaran atau mengembangkan kesadaran demikian akan cenderung berada di saat ini dan sekarang. Akan cenderung untuk melihat ke dalam diri. Ini berbeda kalau seseorang ini terbiasa terseret oleh suka dan tidak suka. Jadi biasanya orang demikian akan selalu melihat keluar. Bahkan kalaupun ada penderitaan, ada kecemasan, ketakutan, kegelisahan, depresi, stres, itu bukan melihat ke dalam, tetapi melihat keluar, mencari celah untuk menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Nah, tetapi kalau seseorang
senantiasa mengembangkan, menghadirkan kesadaran, maka akan membawa batin untuk selalu melihat ke dalam. Apapun yang terjadi, termasuk masalah-masalah yang muncul, apalagi adalah masalah batin yang muncul, itu pasti akan dilihat dari dalam. Akan membawa batin ke dalam sehingga mengetahui penyebabnya apa, mengapa ada masalah-masalah pikiran, mengapa ada mental disorder. Jadi tidak menyalahkan ke orang lain, tetapi melihat ke dalam diri. Nah, oleh sebab itu, kesadaran ini juga sering diterjemahkan seperti halnya tali. Jadi kalau seseorang ingin menjinakkan seekor sapi yang masih liar, nah di sana dibutuhkan yaitu tali dengan tiang. Nah, tali di sini adalah untuk digunakan untuk mengikat sapi tersebut yang kemudian diikatkan lagi kepada tiang. Yang tiang itu kemudian ditancapkan dengan kuat. Nah, bagaimana cara kerjanya agar sapi itu menjadi jinak? Ketika sapi itu baru diikat dengan tali, kemudian dengan tiang, maka tentunya belum bisa kemudian menjadi jinak. Sapi itu masih kemana-mana, masih suka ya untuk bagaimana bisa lepas dari ikatan tersebut. Karena apa? Terbiasa untuk bebas, terbiasa untuk mencari kesenangan indera. Tetapi begitu diikat, ya dia tidak langsung kemudian menjadi jinak. Tetapi seberapapun jauhnya sapi tersebut lari, dia tidak akan jauh-jauh, pasti akan kembali lagi. Karena apa? Diikat oleh tali tersebut. Sampai lama-kelamaan sapi itu menjadi jinak. Menjadi tidak merindukan lagi kesenangan indera. Nah, demikian pula batin kita. Batin kita itu terbiasa untuk melihat keluar. Terbiasa untuk pergi atau mengembara ke masa lampau ataupun yang akan datang. Itu adalah kebiasaan dari batin kita, batin yang liar. Nah, bagaimana agar batin kita itu senantiasa berada di saat ini dan sekarang? Tidak lain kita membutuhkan juga dua, yaitu dua instrumen seperti tadi tali dan tiang. Nah, di sini dua instrumen di sini adalah tali kesadaran, sedangkan tiang adalah tiang objek. Objek di sini tidak lain adalah jasmani kita atau pikiran kita yang ada di saat ini dan sekarang. Nah, kesadaran kita akan terus menarik batin kita kembali ke saat ini dan sekarang. Kembali kepada objek. Objeknya adalah batin dan jasmani kita. Nah, kalau kita sudah terbiasa, misalnya dalam meditasi duduk, kita terbiasa untuk memperhatikan objek keluar masuknya nafas. Nah, kebiasaan itu juga menjadi sebuah kebiasaan yang mana setiap kali kita kembali ke saat ini dan sekarang, yang paling mudah dideteksi adalah nafas, keluar masuknya nafas. Karena ini menjadi kebiasaan. Dan itu baik sekali. Karena ketika memperhatikan nafas, artinya kita berada di saat ini dan sekarang. Dengan kita memperhatikan nafas, ketika nanti ada gejolak pikiran yang muncul, juga akan mudah terdeteksi. Kesadaran akan mudah untuk muncul, untuk hadir. Karena ketika betul-betul berada bersama dengan nafas, tetapi sekali lagi, tanpa melekati nafas, walaupun berada dengan nafas, nah ketika nanti ada batin yang bergejolak, itu juga akan mudah terdeteksi. Berada dengan nafas, batin menjadi tenang. Batin menjadi seimbang. Batin menjadi melihat fenomena sebagaimana adanya. Nafas sebagai nafas. Bukan sebagai milik. Bukan sebagai aku, bukan sebagai diri. Nafas hanya sekedar sebagai nafas. Seperti yang tadi saya sampaikan, muti mutamatang bawisati. Ketika mengalami pengalaman, apakah melalui hidung bebauan, lidah kecapan, atau sentuhan, yang dalam hal ini nafas itu bagian dari jasmani, sentuhan, itu pun hanya sekedar pengalaman semata. Nafas sebagai sekadar nafas semata. Sebagai keberadaan semata. Dan ketika itu terjadi, batin menjadi tenang. Batin menjadi seimbang.
Nah, sehingga ketika kemudian batin bergejolak, batin terseret oleh pikiran-pikiran yang tidak baik, maka kesadaran akan mudah sekali untuk mendeteksi, kembali membawa kepada objek keluar masuknya nafas. Atau kembali membawa kepada saat ini dan sekarang. Nah, itulah kekuatan dari kesadaran senantiasa membawa ke saat ini dan sekarang. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga, kesadaran ini juga punya kekuatan untuk senantiasa menyeimbangkan batin kita. Jadi dalam kita bermeditasi, yang paling dominan adalah dua hal. Jadi yang pertama adalah batin yang gelisah, batin yang aktif, batin yang tidak mau, yaitu tenang, batin yang terus mengembara, dan yang kedua adalah batin yang kendor, bermalas-malasan, termasuk adalah ngantuk dan tertidur. Dua ini. Nah, batin kita itu kalau tidak gelisah, kemudian kendor. Kalau tidak kendor, kemudian gelisah. Sementara sebenarnya kalau kesadaran itu muncul, batin menjadi seimbang. Tidak terseret oleh kegelisahan, tapi juga tidak terseret oleh kemalasan. Maka Sang Buddha pernah menyampaikan begini. Kalau seseorang dalam meditasi, dalam pengembangan batin, batin menjadi gelisah. Pada waktu itu jangan munculkan, yaitu semangat, kekuatan seperti unsur semangat. Jangan munculkan penyelidikan. Jangan munculkan gairah. Mengapa? Ketika batin gelisah, dengan memunculkan hal-hal tersebut, itu semakin gelisah. Justru yang harus dimunculkan adalah bagaimana batin menjadi tenang. Batin menjadi rileks. Batin menjadi seimbang. Nah, ketika itu dimunculkan, maka batin menjadi berada di kondisi tengah-tengah. Di kondisi di mana batin menjadi sadar, tetapi tidak kemudian gelisah. Tidak kemudian terseret oleh kemalasan. Seimbang. Karena sadar, tetapi tidak melekat. Sadar, tetapi tidak kemudian terseret oleh kemalasan. Hanya sekedar menyadari. Orang yang sadar pasti tidak akan ngantuk. Ingat, orang yang sadar pasti tidak akan ngantuk. Tapi kalau orang tidak sadar, pasti kalau tidak terseret oleh kegelisahan, pasti terseret oleh kemalasan. Termasuk adalah ngantuk. Nah, sementara itu, ketika batin kita terbawa oleh ngantuk, terbawa oleh kemalasan, di situ juga jangan memunculkan semakin rileks. Tetapi harus ada unsur semangat. Harus ada, yaitu unsur pemahaman di situ. Ada pengetahuan di situ. Agar apa? Agar kekendoran batin, kemalasan batin, ngantuk itu menjadi lenyap. Sehingga batin menjadi seimbang. Nah, Sang Buddha menyampaikan demikian. Tapi ketika beliau Sang Buddha berbicara tentang kesadaran, beliau mengatakan, satinca kuahang bikawe sabatikang wadami. Itu bahasa Bali. Wahai para biku, karena pada saat itu beliau sedang membabarkan khutbahnya kepada para siswa beliau, kepada para biku, maka beliau menyapa, wahai para biku, saya katakan bahwa kesadaran dibutuhkan di semua kondisi. Nah, kesadaran dibutuhkan di semua kondisi. Kalau tadi, kualitas batin lainnya dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Unsur semangat dibutuhkan ketika batin malas. Tetapi, rileks dibutuhkan ketika batin sedang terlalu bersemangat. Sementara keduanya tidak bisa dibalik. Kalau pada saat kita gelisah,
unsur semangatnya kita kembangkan, semakin gelisah. Pada saat kita ngantuk, malas, unsur rileksnya itu dikembangkan, semakin ngantuk, semakin malas. Tetapi kenapa kesadaran ini dikatakan dibutuhkan di semua kondisi? Karena justru dengan kesadaran yang dihadirkan di sana, ketika batin betul-betul sadar, batin betul-betul mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, sadar, maka pada waktu itu batin menjadi seimbang. Batin tidak akan terseret kepada kegelisahan. Mengapa seseorang gelisah? Karena di situ ada keserakahan. Di situ ada kebencian. Di situ ada suka dan tidak suka. Batin menjadi gelisah. Tapi kalau kesadaran yang dimunculkan adalah kesadaran yang pasif, kesadaran yang apa adanya, di situ tidak ada suka dan tidak suka, bagaimana bisa akan muncul kegelisahan? Tidak akan muncul kegelisahan, batin menjadi seimbang. Dan mengapa bahkan pada saat batin terseret oleh kemalasan, oleh kekendoran pikiran, kekendoran batin, kesadaran juga dibutuhkan di situ, karena sesungguhnya pada saat kesadaran itu muncul, orang betul-betul sadar dengan apa yang sedang terjadi, termasuk sadar bahwa kemalasan sudah mulai muncul, sesungguhnya kemudian kemalasan itu akan menjadi lenyap. Kemalasan itu, kekendoran pikiran juga akan menjadi lenyap. Karena sekali lagi, orang yang sadar adalah orang yang tahu dengan yang sedang terjadi saat ini dan sekarang. Dan orang demikian tidak akan terseret oleh rasa ngantuk. Sehingga harus diingat, ketika ngantuk muncul, ketika kemalasan muncul, artinya kesadaran kita pun juga sudah lemah. Maka harus apa? Harus disadarkan kembali. Ya, disadarkan kembali untuk memperhatikan, menyadari batin dan jasmani kita dengan bantuan instrumennya adalah kalau kita duduk, yaitu keluar masuknya nafas. Kalau kita jalan adalah dengan menyadari langkah kaki kita. Itu yang paling mudah untuk kita sadari. Nah, kalau nanti misalnya ada objek-objek lainnya lebih dominan, ya itu bisa kemudian juga disadari. Lenyap kembali kepada penyadaran awal terhadap instrumen yang kita gunakan. Nah, kalau kita melakukan demikian lagi dan lagi, nah batin kita akan semakin menjadi lebih seimbang. Itulah kesadaran membawa kepada keseimbangan batin. Kemudian yang keempat, kesadaran ini juga punya kemampuan untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, jadi diumpamakan seperti kalau ada maling, ya. Jadi kalau maling ini pergi atau katakan mau merampok atau mencuri benda tertentu di rumah seseorang. Nah, begitu dia masuk ke rumah, kemudian ia kepergok dengan pemilik rumah, nah dia akan lari. Tidak jadi untuk yaitu merampok atau mencuri benda yang berada di rumah tersebut. Karena kepergok oleh si tuan rumah. Dia akan ketakutan dan lari. Atau juga diumpamakan seperti seekor sapi yang ingin merusak tanaman jagung misalnya. Begitu sapi tersebut masuk ke tanaman jagung, ingin memakan tanaman jagung, kalau kemudian ada pemilik ladang tersebut, nah, melihat pemilik ladang tersebut, sapi itu pasti akan lari. Nah, demikian pula kotoran-kotoran batin yang termanifestasi ke dalam apapun bentuk perbuatan atau ucapan, perbuatan jasmani, dan tentunya adalah pikiran dalam bentuk keserakahan, kebencian, iri hati, dengki, dendam, arogansi, kemelekatan, dan sebagainya. Kotoran-kotoran batin yang membawa pada akhirnya adalah penderitaan, itu akan semakin, kekuatannya semakin melemah, kekuatannya semakin berkurang, kalau seseorang menghadirkan kesadaran. Nah, kesadaran ini diibaratkan seperti
tuan rumah. Sementara pikiran-pikiran yang buruk itu seperti pencuri. Begitu pencuri datang, begitu kotoran batin muncul, kalau kemudian kesadaran dihadirkan di sana, kotoran batin ini kemudian disadari, maka kotoran batin ini akan sedikit demi sedikit akan menjadi, kekuatannya menjadi lemah. Bahkan bisa hilang. Tetapi tentu ini membutuhkan sebuah proses. Bahkan kalau kita bicara tentang pencuri, bicara tentang tadi sapi, ya walaupun sapi ini sudah pergi karena melihat tuan rumah, tetapi sapi demikian juga akan datang lagi. Tapi kalau setiap kali datang kok tuan rumah ada di situ, atau katakan pemilik ladang ada di situ, lama-kelamaan juga sapi itu juga akan tahu, wah di sana ada pemilik ladang. Nanti kalau ke sana bahaya, bisa dipukul, bisa dicambuk. Maka dia tidak akan datang lagi. Nah demikian pula kalau seseorang setiap kali kotoran batin itu muncul, kemudian tersadari, di sana dihadirkan kesadaran, maka kekuatan dari kotoran batin itu juga akan semakin berkurang, akan semakin melemah. Dan pada akhirnya memungkinkan sekali untuk bisa hilang kotoran batin tersebut dengan penyadaran. Dan ini akan dialami oleh siapapun yang memang telah mempraktikkan meditasi kesadaran, akan mengalami sendiri. Karena sebenarnya begini, jadi ada satu pernyataan yang diberikan oleh Sang Buddha pada zaman dulu ada seorang menteri. Nah, menteri ini datang pada Sang Buddha yang sesungguhnya pada waktu itu dia itu sedang mengalami sebuah masalah, sedang stres, sedang bersedih hati karena ditinggal oleh salah satu wanita yang dia cintai. Datang pada Sang Buddha mengungkapkan kesedihannya. Nasihat Sang Buddha sangat sederhana. Beliau mengatakan, bersihkan yang lampau, kosongkan yang akan datang, dan jangan lekati yang sekarang. Bersihkan yang lampau, jadi kalau dalam bahasa beliau adalah yang pupit tang wisudehi. Apapun yang lampau, itu bersihkan. Maka simpelnya adalah bersihkan yang lampau. Pacate mahau kinsanang, yang akan datang jangan diisi. Artinya apa? Kosongkan yang akan datang. Majeje no gaisasi, dan engkau jangan lekati yang sekarang. Kalau demikian dilakukan, maka engkau berjalan dengan kedamaian, batin menjadi damai. Upasanto cari santi. Nah, yang menarik adalah kondisi batin demikian. Itu adalah kondisi batin yang melatih kesadaran. Yang melatih kesadaran murni, kesadaran apa adanya. Mengapa demikian? Mengapa dikatakan bersihkan yang lampau? Sesungguhnya apapun pengalaman yang saat ini sekarang kita alami, tidak lain adalah dampak dari yang telah lampau. Apapun itu. Mengapa kita menjadi stres, menjadi depresi, menjadi bersedih, cemas, khawatir? Itu kan karena dampak dari yang lampau. Dari pemikiran-pemikiran yang atau hal-hal yang sudah terjadi, kondisi pikiran yang tidak terlatih, yang sudah lewat, membawa kepada dampak yang saat ini dan sekarang. Nah, kalau seseorang betul-betul menyadari apa yang sedang terjadi saat ini dan sekarang, artinya seseorang sedang membersihkan dampak-dampak yang lampau. Kalau betul-betul menyadari apa yang saat ini dan sekarang sedang terjadi. Ketika muncul kegelisahan, disadari. Muncul kekhawatiran, disadari. Muncul ketakutan, disadari. Apapun fenomena yang muncul saat ini dan sekarang, disadari. Artinya, seseorang sedang membersihkan dampak-dampak yang lampau yang saat ini sedang terjadi. Kemudian,
kosongkan yang akan datang. Sesungguhnya yang akan datang terjadi itu disebabkan karena yaitu reaksi pikiran kita. Kalau dalam bahasa Buddhis ada istilah karma. Orang seringkali menerjemahkan karma itu sebagai, oh kalau seseorang itu mendapatkan hal yang buruk, kemudian oh itu karmanya. Tapi kalau kemudian orang mendapatkan hal yang baik, tidak pernah mengatakan itu karmanya. Padahal yang dimaksud dengan karma tidak lain adalah reaksi pikiran kita. Itu adalah karma. Apakah reaksi yang baik atau reaksi yang buruk? Itu adalah karma. Yang sesungguhnya apapun yang terjadi di masa mendatang berkaitan dengan kita, itu terjadi karena reaksi pikiran kita. Kalau pikiran kita, batin kita bereaksi, maka di situ akan memunculkan dampak di masa mendatang. Nah, sehingga kalau dalam batin kita menghadirkan kesadaran yang apa adanya, tanpa ada reaksi, tentu atas dasar pemahaman yang tadi telah saya sampaikan, bukan sebagai apatis, sebagai orang bodoh, tanpa ada reaksi, maka di situ artinya batin tidak menciptakan dampak di masa mendatang. Karena tidak menciptakan dampak di masa mendatang, maka disebut sebagai kosongkan yang akan datang. Kosongkan yang mendatang. Nah, kemudian bahkan yang saat ini pun juga tidak dilekati. Ketika seseorang betul-betul sadar dengan apa yang saat ini sekarang sedang terjadi, tanpa ada penghakiman, tanpa ada preference, bagaimana bisa dikatakan di situ ada kelekatan? Di situ ada kemelekatan? Tidak ada. Seseorang sadar dengan apa yang terjadi, tetapi di saat yang sama juga tidak ada kemelekatan. Nah, kalau batin tidak melekati apapun, yang lampau jelas, karena tidak ada yang lampau, tidak akan ada kemelekatan terhadap masa lampau. Yang akan datang juga jelas, karena tidak berpikir-pikir tentang masa mendatang, maka tidak ada kemelekatan terhadap yang mendatang. Nah, yang sekarang pun juga tidak dilekati, karena menyadari tanpa ada reaksi, tanpa ada penghakiman. Hanya sekedar menyadari keberadaan sebagai keberadaan semata. Tidak ada kelekatan di situ. Tidak ada keserakahan ataupun kebencian. Dan karena tidak ada kelekatan terhadap apapun termasuk yang saat ini dan sekarang, disitulah kedamaian batin akan muncul secara alami. Nah, kedamaian batin ini adalah manifestasi dari apa? Dari karena kotoran batin semakin berkurang, karena tidak ada kemelekatan. Maka dari awal, bahkan ketika menyadari, yaitu keluar masuknya nafas pun juga, sebagai objek yang, ya kita mengatakan objek primernya, pada saat kita duduk meditasi, itu pun juga persis sama ketika menyadari objek-objek lain. Sadar tetapi tidak melekat. Sadar dengan apa yang saat ini sekarang sedang terjadi, tetapi juga tidak melekati. Nah, dengan demikian batin menjadi tenang, menjadi seimbang, batin menjadi damai. Nah, itulah manfaat dari kesadaran, dan mengapa kesadaran itu penting di dalam meditasi, karena banyak sekali manfaatnya. Dan manfaat demikian akan dirasakan tidak hanya pada saat seseorang sedang ikut retreat, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga pengaruh dari kedamaian batin, keseimbangan batin, ketenangan batin yang di situ muncul karena kesadaran itu akan semakin dapat dirasakan. Ya, saya kira untuk pagi hari ini pemaparan tentang pentingnya kesadaran dalam meditasi, ya saya kira cukup demikian, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa
dipahami, bisa dimengerti, dan utamanya adalah bisa diimplementasikan ke dalam meditasi kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, terima kasih, dan waktu saya kembalikan kepada Mas Fabio. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Penjelasannya mengenai kesadaran, juga kekuatannya, dan tadi diakhiri dengan manfaat dari kesadaran itu. Sebelum ke para peserta, saya ingin ada pertanyaan Bante. Tadi menarik yang tentang kekuatan yang ketiga, supaya tidak muncul suka dan tidak suka, kita harus menghadirkan kesadaran. Nah, kesadaran siapa atau yang bagaimana yang menyadarkan kesadaran kita? Ya, sebenarnya tidak ada siapa juga. Tidak ada sang aku pada hakikatnya. Tidak ada diri. Itu hanya sekadar, kesadaran juga sama, sekadar kesadaran. Itu pun juga hanya sekadar fenomena semata. Jadi jangan dianggap bahwa di situ ada sang diri, ada sang aku yang mengatur. Bahkan ketika seakan-akan ada aku yang mengatur, itu pun juga hanya sekedar fenomena. Bukan sebagai aku yang sesungguhnya, itu pun juga sekadar fenomena. Mengapa? Karena persepsi adanya yang mengatur ini, sang aku yang mengatur ini pun juga berubah-ubah. Muncul lenyap. Dan karena itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi-kondisi yang muncul, bagaimana dikatakan sebagai sesuatu entitas. Ada aku yang seakan-akan itu kekal. Tidak. Itu pun juga hanya sekadar fenomena. Nah, sehingga dalam hal ini, ada kesadaran yang patut untuk dihadirkan, dimunculkan, tetapi tidak ada sang aku yang menyadari. Yang disebut sebagai sang aku itu sesungguhnya adalah buatan pikiran kita sendiri, persepsi pikiran kita sendiri. Ketika batin bergejolak, ya di situ akan ada persepsi ada aku. Tapi begitu batin betul-betul sadar, menggunakan kesadaran murni, maka di situ tidak ada sang aku. Yang adanya sekadar apa? Sekadar fenomena semata. Dan itu yang sesungguhnya justru harus kita munculkan, harus kita kembangkan. Kesadaran demikian. Karena walaupun dalam dunia masyarakat, aku ini seringkali dibutuhkan, tetapi tanpa disadari itu pun juga menjadi penyebab berbagai macam konflik. Penyebab berbagai macam penderitaan. Karena selama ada persepsi, pikiran bahwa ada aku, sangat memungkinkan di sana memunculkan berbagai macam konflik. Cobalah kalau kita mengkaji ke dalam batin kita, mengapa kegelisahan muncul? Karena di situ ada persepsi ada aku. Mengapa kekhawatiran, stres, depresi, kesedihan muncul? Karena ada persepsi ada aku. Mengapa arogansi muncul? Karena masih ada persepsi ada aku. Mengapa konflik terjadi di keluarga, di masyarakat, bahkan konflik antar negara, itu juga karena muncul dari bahwa seakan-akan ada aku. Aku dizolimi, aku dirugikan, aku dihancurkan, harga diriku direndahkan. Ada persepsi aku di sini. Dan berbagai macam konflik, penderitaan muncul. Tetapi justru pada saat kesadaran murni ini dimunculkan, dihadirkan, di situ tidak ada aku. Yang ada hanya sekedar fenomena. Dan karena yang ada hanya sekedar fenomena, yang ada hanya kondisi batin yang damai. Di situ tidak ada konflik. Di situ tidak ada penderitaan. Maka sesungguhnya persepsi aku itu pun juga masih dalam ranah pikiran kita, yaitu buatan pikiran kita. Tapi kesadaran di sini justru yang akan sedikit demi sedikit melenyapkan itu. Ya, semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan.
Ya. Baik, terima kasih Bante penjelasannya. Mungkin sang aku nanti ada di hari ketiga, nanti Oh mungkin iya lebih betul. ini ya Bante ya. Besok berarti ya. Ya, Iya baik. betul. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung. Ada? Ya, di DM sebelum ke pertanyaan yang terbuka dari Ibu Riani Halim, saya ada pertanyaan di direct message Bante. Iya baik. Bagaimana cara supaya tidak menggenggam napas? Cara supaya tidak menggenggam napas. Lalu bagaimana cara mengatasi agar pikiran tidak mengembara? Ada Iya. 2 poinnya. Ya, untuk yang pertama, mungkin seseorang akan merasa bingung bagaimana. Ini sebenarnya juga pertanyaan dari Bu Riani kayaknya hampir sama ya. Kan tanpa melekat nafas. Ini berarti satu pertanyaan ya. Ya, baik. Berarti Iya, satu pertanyaan tadi di iya, DM, kemudian di Ibu Riani Salim iya. ini Betul. praktiknya mengapa? Ya, Iya, bisa dirangkum menjadi satu Bante. betul. Bagaimana kita mengamati, memperhatikan, menyadari nafas tanpa kita menggenggam atau tanpa kita melekati nafas. Ketika seseorang memegang atau merangkul sebuah pohon, pada saat seseorang itu merangkul sebuah pohon erat-erat, di situ ada kemelekatan. Seseorang merangkul erat-erat pohon, di situ ada kemelekatan. Tetapi ketika seseorang hanya sekedar memegang pohon tanpa erat-erat mencengkram, di situ tidak ada kemelekatan. Ketika seseorang merangkul erat-erat pohon tersebut, di situ ada penderitaan karena ada kemelekatan. Tetapi ketika seseorang hanya sekedar memegang pohon tanpa merangkul erat-erat, di situ tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek, tidak ada penderitaan. Tetapi keduanya sama-sama memegang, sama-sama kontak, bersentuhan dengan pohon. Tetapi caranya berbeda. Yang satu tuh memegang erat-erat, merangkul erat-erat sehingga lelah sendiri, capek sendiri, menderita sendiri. Yang satunya sama, memegang tetapi tidak kemudian melekatinya, tidak kemudian yaitu melekati, merangkul erat-erat. Sesungguhnya persis sama pada saat kita memperhatikan nafas. Yang dimaksud dengan kita memperhatikan nafas, menyadari nafas, tapi di situ ada kelekatan, adalah kalau kemudian kita mengatur nafas. Nafas harus kasar misalnya, nafas harus panjang, nafas harus pendek. Nafas tidak boleh pendek, tidak boleh panjang. Nafas tidak boleh kasar, harus halus. Jadi mengatur nafas. Ketika mengatur nafas, tentu orang tahu ada nafas, tetapi karena itu diatur, di situ sesungguhnya ada kelekatan. Nah, kelekatan di situ termanifestasi ke dalam mengatur nafas, maka di situ muncul penderitaan. Nah, tetapi kalau seseorang hanya sekedar menyadari nafas tanpa mengatur nafas, tanpa mencoba untuk supaya nafas menjadi panjang atau pendek, menjadi kasar atau halus, hanya sekedar sadar terhadap nafas yang apa adanya, di situ artinya menyadari nafas tanpa melekati. Itu yang disebut sebagai kesadaran apa adanya. Tanpa mengatur-ngatur, tanpa memilih-milih. Tanpa harus memilih, oh harus panjang, harus pendek, harus kasar, harus halus. Tapi kalau hanya sekedar menyadari nafas, tanpa memilih-milih, dan itu adalah bagian dari bare attention, bare awareness, kesadaran apa adanya, maka nafas itu ya disadari dengan apa? Nafas yang apa adanya. Mau panjang ya sudah, itu urusan nafas. Mau pendek ya sudah, itu urusan nafas. Mau kasar, mau halus, itu urusan nafas. Yang kita munculkan adalah hanya sekadar sadar saja. Tidak mengatur nafas. Nah demikian
sama-sama. Yang pertama juga bersentuhan dengan nafas, yang kedua juga bersentuhan dengan nafas. Hanya bedanya yang pertama adalah melekati, yang kedua adalah tidak melekati. Atau kalau misalnya kita sedang mengaduk kopi dengan sendok misalnya. Kalau kita mengaduknya dengan apa, kita memegang sendoknya dengan kuat-kuat begini, ya malahan nanti airnya akan apa namanya, muncrat-muncrat kan, akan keluar kan. Mungkin malahan sendoknya akan kerunting, gelasnya bisa pecah kalau dipegang erat-erat. Tetapi seseorang yang tahu, dia akan memegang sendok dengan apa? Profesional. Dia memegang tetapi tidak kemudian erat-erat. Sehingga apa? Sehingga mengaduk dengan lembut. Airnya tidak sampai keluar. Bahkan tidak sampai berbunyi. Sama-sama bersentuhan dengan sendok. Tapi yang satunya adalah melekatinya, yang satunya tidak melekatinya. Persis sama dengan nafas. Nah, itu yang dimaksud dengan menyadari tanpa melekati. Dan menyadari tanpa melekati itulah yang disebut sebagai kesadaran apa adanya. Karena pada saat kesadaran itu muncul terhadap objek yang apa adanya, di situ tentu tidak ada kelekatan. Di situ tidak ada suka dan tidak suka. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kita melenyapkan kotoran batin? Itulah dengan kesadaran. Kalau seseorang betul-betul sadar terhadap objek yang apa adanya, tentu di situ tidak akan muncul kotoran batin. Kalaupun kotoran batin itu sudah muncul, begitu disadari, kekuatannya akan melemah. Seperti yang tadi saya sampaikan, kekuatannya akan melemah. Seperti seorang pencuri yang kepergok si tuan rumah. Seperti sapi yang kepergok penjaga ladang. Dia akan pergi. Nah, walaupun dia akan datang lagi, kalau kemudian terus kepergok, maka lama-kelamaan tidak akan datang lagi. Kekuatan kotoran batin akan semakin melemah dengan penyadaran demikian. Ya, saya kira demikian. Terima kasih untuk pertanyaannya dan semoga bisa dimengerti. Ya, demikian jawaban untuk kedua ibu yang bertanya. Ini saya ada pertanyaan, ini Bapak Laurentius Yudis. Ada pertanyaan pendek. Ya, baik. Saya yang dialami ini ya Bande, saat aku menyadari mengenai rasa takut dalam membalas pekerjaan dari klien, tetapi pikiran kita masih takut. Apakah dalam menyadarinya saya kurang atau caranya yang belum pas? Ya, ya tentu di sini juga begini. Jadi memang ketika rasa takut itu muncul, itu patut untuk disadari. Dalam meditasi kesadaran, rasa takut juga disadari. Seperti tadi, seekor sapi yang walaupun sudah kepergok si pemilik ladang, akan datang dan datang lagi, sampai kemudian tidak datang lagi. Demikian pula sebenarnya kotoran batin juga sama. Bahkan barangkali kalau sapi itu hanya 3, 4, 5 kali datang dan kepergok, kemudian akan kapok. Tapi kalau kotoran batin, itu tidak kapok-kapok. Bisa berulang, dan itu banyak kali. Bisa puluhan, 20, 30, ratusan kali, bisa ribuan kali akan datang dan datang lagi. Tidak apa. Kalau setiap kali muncul disadari, walaupun itu prosesnya lama, kekuatan dari rasa takut, cemas, gelisah, ataupun kotoran batin lainnya, itu akan semakin berkurang. Jadi tidak menyerah dengan walaupun ketakutan itu masih muncul. Tidak menyerah. Setiap kali itu muncul disadari. Dan sesungguhnya lagi adalah kalau seseorang ini terbiasa menyadari apa yang terjadi di saat ini dan sekarang, itu juga sebenarnya akan memunculkan kondisi batin yang lebih jernih. Yang mana kondisi batin yang lebih jernih ini juga bisa memunculkan solusi terhadap
masalah yang muncul. Itu dampaknya, dampak kelanjutannya. Jadi seperti kalau misalnya ini ada masalah misalnya masalah pekerjaan yang memunculkan sebuah ketakutan. Nah, dengan kita menyadari rasa takut tersebut dan batin menjadi tenang, batin menjadi tidak terseret oleh ketakutan yang berkelanjutan, maka batin yang tenang ini pun juga akan memunculkan sebuah solusi, akan memunculkan sebuah pemahaman. Apa sih sebenarnya menyebabkan takut? Masalah utamanya apa sih? Nah, dari batin yang tenang ini memunculkan solusi sehingga justru solusi yang masalah-masalah yang muncul yang berkaitan dengan luar diri kita pun juga akan mudah untuk diselesaikan. Karena kita tahu penyebabnya apa. Jalan yang nanti yang harus ditempuh juga apa kita akan tahu. Itu juga menjadi dampak dari kita senantiasa kembali ke saat ini dan sekarang dengan kesadaran kita. Batin menjadi lebih tenang, lebih seimbang, lebih jernih, sehingga akan memunculkan solusi-solusi yang cerdas untuk mengatasi masalah tersebut, masalah yang muncul. Jadi tidak kemudian orang menjadi seperti bodoh, seperti apatis, seperti tidak tahu apa-apa, seperti orang yang blow on, tidak. Justru orang demikian yang senantiasa memunculkan kesadaran akan menjadi semakin bijaksana, menjadi semakin cerdas, akan memahami, mengetahui apa yang mesti dilakukan dalam hidupnya, akan menjadi batin menjadi seimbang, tenang. Itu akan dipahami. Ya, saya kira demikian ya. Jadi tidak perlu merasa itu salah penyadarannya, tidak perlu, karena selama itu adalah kesadaran, walaupun itu adalah muncul dan muncul lagi, kekuatannya itu sebenarnya akan semakin berkurang. Kita tidak tahu ketika penyadaran terjadi berapa kotoran batin atau rasa takut itu terkikis, tidak tahu. Tapi nanti setelah sekian lama kita melakukan itu baru kita akan tahu. Jadi diibaratkan seperti ini. Kalau seseorang menggunakan sebuah kapak yang pegangannya terbuat dari kayu, kita gunakan. Ya, orang tersebut menggunakannya untuk memotong kayu dan sebagainya. Sebenarnya setiap kali dia menggunakan, pegangan kapak itu akan terkikis. Tapi dia tidak tahu seberapa banyaknya pegangan kapak itu yang terbuat dari kayu terkikis. Hanya setelah 1 minggu, setengah bulan, 1 bulan, 2 bulan, apalagi 1 tahun, kemudian akan terlihat, iya ya, dulu gagang kapak ini, pegangan kapak ini kan besar, sekarang semakin melengkung, semakin kecil. Nah, tetapi dia tidak tahu setiap kali menggunakan berapa pegangan kapak itu terkikis. Demikian pula dalam praktik penyadaran ini juga sama. Setiap kali kotoran batin muncul, gejolak pikiran muncul, disadari. Dan kita tidak tahu seberapa besar setiap penyadaran itu muncul, kotoran batin itu berkurang. Hanya nanti setelah sekian lama praktik kesadaran ini, maka baru kemudian akan muncul sebuah pemahaman. Dulu batin mudah sekali marah, sekarang ada orang berbicara juga langsung, hanya sekedar gejolak pikiran yang muncul kemudian tersadari lenyap. Jadi kekuatan dari kesadaran semakin berkembang, ketenangan juga semakin berkembang, sementara kotoran batin yang muncul itu akan semakin berkurang, akan diketahui dalam jangka waktu tertentu. Yang terpenting adalah seperti seorang yang menggunakan kapak, gunakan saja. Seperti demikian, yang terpenting adalah kita menyadari apapun gejolak pikiran yang muncul dalam batin kita. Nah, itu kekuatannya akan hasil manfaatnya akan kita ketahui ketika itu sudah dalam jangka waktu tertentu. Ya, saya kira demikian ya. Ya, baik, berarti dapat dikatakan diperlukan waktu begitu ya Bante? Untuk menyadari takut 1, kemudian muncul takut 2 juga perlu kesadaran. Betul ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi supaya pikiran tidak mengembara, bisa dikembalikan lagi ke
yang sedang terjadi itu. Betul ya. Ya, Ya, sebenarnya itu juga tadi ya dari kemarin, dari tadi malam, ya tadi juga kan memang kekuatan dari kesadaran itulah yang sesungguhnya mengembalikan kita ke saat ini dan sekarang. Kekuatan kesadaran membawa batin kita ke saat ini dan sekarang, sehingga batin tidak mengembara. Nah, pengembaraan pikiran itu ya manifestasi dari ya gejolak pikiran, manifestasi dari kotoran batin sebenarnya. Tapi dengan kesadaran, kemudian batin terarah ke saat ini dan sekarang, maka pengembaraan pikiran, kotoran batin itu akan menjadi semakin berkurang. Kekuatannya akan semakin melemah. Ya, demikian. baik, demikian Bapak Laurentius. Ada lagi? Cukup, saya kira ya, waktunya Ya, sudah baik. cukup. Baik, terima kasih Bante. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan lagi. Kita asah lagi tali kesadaran kita dalam waktu 1 hari ini sampai nanti kita ketemu lagi di diskusi siang. Kita letakkan lagi pada tiang-tiang objek sesuai dengan cara atau objek masing-masing begitu dalam latihan kita hari ini. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Terima kasih Bante. Baik, ya terima kasih.